tutorial potong rambut cepak army look atau buzz cut yang banyak banget dicari sama teman-teman tukang cukur pemula. Video tutorial kali ini saya dari Lumbara akan coba untuk membagikan video cepak yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bisa langsung dipraktikkan. Hayo kita gaskeun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Lumbara. Video kali ini saya mencoba membagikan teknik saya, bagaimana cara saya mencukur rambut cepak, model cepak ya, populernya cepak atau buzz cut bisa juga ya, buzz cut di sini. Tapi sebelumnya saya minta maaf juga kepada teman-teman karena di video kali ini suara saya agak kurang ini ya, kurang fit dan kurang prima. Jadi saya maksain juga sih sebenarnya. Saya udah beberapa hari nggak upload, jadi beberapa hari kemarin saya sempat ngedrop juga sih kebetulannya, mungkin karena cuaca ya. Karena cuaca jadi saya sempat memulihkan kesehatan dulu, jadi mungkin kurang lebih di 5 hari saya nggak upload video. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang sedang menunggu. Jadi video kali ini saya upload teman-teman ya, tutorial cepak nih. Oke, yang pertama di tutorial yang pertama kita pakai kom nomor 3 untuk menghajar bagian keseluruhan rambut di sini ya. Kom nomor 3 ini kalau misalnya kita di sentimeter mungkin di kisaran 1 cm ya, 10 mm ya, atau 1 cm ya di sini. Jadi ya kom nomor 3 ini bertujuan untuk menghabiskan rambut dan membuat rata di sini ya. Oke, kom nomor 3 dipakai dengan cara seperti ini teman-teman ya. Pakai dengan cara seperti ini, benar-benar dipakai diratakan semua ya. Nah, selanjutnya kita pakai kom 0 close, jadi tanpa kom sebenarnya ya. Jadi pakai 0 close di sini. Jadi tanpa ukuran ya, teman-teman ya. Tanpa ukuran kita pakai di sini. Jadi benar-benar untuk membuat guideline cepak. Jadi ada beberapa macam ya. Ada yang flat top, ada yang mungkin buzz cut kayak gini bulat. Ada juga yang mungkin army look atau misalnya cepak tentara ya. Jadi beberapa caranya di sini bisa untuk dipraktekkan sama teman-teman langsung, tapi yang paling mudah adalah cepak rata ya. Jadi cepak rata dengan memakai kom nomor 3, langsung diratakan, langsung dikasih line atau di list ya. Ya mungkin ada sedikit variasi di sini, saya padukan dengan teknik fading di sini ya. Jadi supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kelihatan lebih fresh dan ngebentuk teman-teman ya. Oke. The next step setelah kita buat guideline, kita langsung bikin nyambungan gradasi dengan cara menyambungkan satu jari ke bagian atas dengan memakai kom setengah di sini ya. Jadi kom setengah ini dipakai untuk menyambungkan gradasi, untuk menyambungkan supaya antara step ke stepnya bisa smooth atau halus ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, suara saya memang agak serak-serak gini ya. Jadi kemarin sempat batuk juga sih sebenarnya ya. Jadi sekarang udah alhamdulillah udah membaik. Makasih buat teman-teman ya yang mohon maaf banget telat upload video karena memang kondisi saya kemarin nggak memungkinkan banget ya. Jadi pertama itu, kedua saya juga ada kesibukan yang lain teman-teman ya. Jadi bener-bener agak telat juga untuk ngepost atau uploadnya ya. Jadi alhamdulillah video kali ini saya bisa konsisten lagi ya. Setengah udah, sekarang kita lanjut ke ngilangin garis bagian yang dibuat sama setengah ya. Jadi dihilangin garisnya. Yang jadi catatan di sini adalah teman-teman harus menguasai teknik lever atau tuas ya. Teknik lever atau tuas di sini harus teman-teman kuasai. Nah, untuk tekniknya saya udah bagikan di beberapa video saya sebelumnya, bagaimana cara untuk memainkan lever atau tuas di sini ya. Jadi fungsi dari lever tuas ini benar-benar sangat krusial banget ya. Jadi krusial banget. Jadi bagaimana caranya teman-teman untuk menghilangkan garis atau line atau mungkin demarkasi ya disebutnya ya. Bagaimana teman-teman untuk menghilangkan demarkasi untuk menyambungkan gradasi di sini. Jadi feeling di sini dibutuhkan, tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan garis di mesinnya boleh ya. Jadi ada mid to close, close open, mid to close, mid to open di sini ya. Jadi teman-teman pakai penanda aja bagian tuasnya. Jadi untuk awal, jadi teman-teman supaya feelingnya bener-bener sama, bener-bener udah enak banget gitu ya. Jadi tanpa ada garis bantu juga teman-teman udah bisa tahu segimana perakiraannya kayak gitu ya. Oke, the next step. Sekarang kita maju di kom 1,5 open ya. Jadi suara saya udah mulai hilang nih. 1,5 open kita hajar ke bagian atas ya di sini ya. Ini bertujuan untuk menyambungkan antara potongan bawah dengan bagian atas ya di sini ya. Kalau misalnya 1,5 open sih ukurannya hampir sama dengan 2 ya. Kalau 2 sih ukuran di 0,8 mm ya, 0,8 cm atau 80 mili ya. 8 mili ya kalau nggak salah ya ukurannya. Teman-teman bisa lihat, dicek aja, bisa takutnya saya salah ya.
Nah, setelahnya kita langsung sambung di satu open di sini ya untuk mengurai bagian hitamnya di sini. Stepnya hampir sama dengan video-video saya sebelumnya. Jadi basic potongan sebenarnya hampir sama aja, cuman yang membedakan adalah pola dan ketinggian. Terus lagi jenis-jenis rambut yang memang berbeda-beda di sini. Jadi teman-teman nggak boleh untuk sembarangan untuk menyamakan model ya, karena kita harus menganalisa bagaimana tipikal rambut, bagaimana juga jenis kepalanya juga di sini harus tahu ya. Oke, yang kemarin teman-teman udah tanya-tanya via WhatsApp ke saya yang mungkin mau berminat untuk privat di Pas Barber Course ya. Pas private course di sini, jadi saya menerima privat buat teman-teman yang berminat untuk belajar bareng saya di sini di Barber Pas bersama saya Dani Rumbara. Kelasnya ada 2 kelas, kelas basic dan kelas profesional. Oke, teman-teman bisa langsung aja chat di kolom komentar, nanti kita lanjut chit chat via WA bagaimana mekanisme pembelajaran sama benefit yang didapatkan tuh apa aja ya. Langsung aja gaskeun di chat, nanti akan saya balas langsung ya. Tapi mohon maaf apabila ada teman-teman yang di kolom komentar yang sekiranya agak telat banget dibalesin sama saya ya, karena saya balesin komentar tuh hampir di minimal 30 komen per hari, atau mungkin bisa lebih, bisa nyampe 60 gitu ya. Dan itu juga ya, saya juga balesin belum juga di YouTube, di Instagram, terus juga di Facebook ada yang inbox juga. Jadi bener-bener bukan hanya 1-2 orang, tapi berpuluh-puluh orang ya dalam sehari. Jadi harap dimaafkan kalau sekiranya agak telat juga dalam balas komentar ya. Jadi pasti akan saya balas meskipun lambat, jadi harap sabar aja. Oke, nah untuk bagian sekarang udah bagian menghaluskan ya, udah masuk di tahap seperti ini. Jadi udah kelihatan blurry-blurrynya, udah bener-bener kelihatan menyambungkan garisnya, udah bener-bener ada. Jadi faktor yang membuat mungkin sebagian ada yang tampak hitam, ada yang sebagian tampak kurang maksimal gradasi, bukan karena step yang kurang maksimal, tapi karena kontur kepala yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi untuk tipikal Asia memang kontur kepalanya seperti ini. Jadi teman-teman nggak bisa menyampaikan harus bagus, harus smooth gitu ya. Karena kalau misalnya di Instagram tuh di fotonya juga kan mereka cari angle yang bener-bener pas gitu. Cari angle yang bener-bener bagus supaya dia kelihatannya kan eye catchy ya. Dia bener-bener kelihatan enak kayak gitu ya. Oke, next step sekarang kita maju ke trimmer ya. Jadi bagian bawahnya sengaja saya sisain supaya tujuannya adalah untuk sorry batuk dikit. Jadi sebagaimana kita motongnya tuh segimana ya. Jadi bener-bener sangat tersistem banget di sini ya kalau saya bilang ya. Sangat tersistem, jadi bener-bener tidak ada satupun yang mengandalkan perakiraan ya, kecuali kalau feeling. Main tuas itu ada feeling, cuman saya karena memang nggak ada petunjuk di sana ya. Jadi seperti ini caranya untuk membuat potongan yang tersistem, jadi hasilnya juga akan tetap konsisten. Jadi hasilnya tak akan berpengaruh kalau misalnya teman-teman badan saya lagi fit nih ya, saya nyukur hasilnya nggak bakalan terlalu beda jauh dengan saya keadaan lagi kurang fit gitu ya. Jadi karena memang kita punya sistem, kalau kayak di sekolah punya rumus ya, jadi punya rumus, jadi nggak mengandalkan mood kalau lagi bagus nyukur bagus, mood jelek nyukur jelek, enggak, karena kita harus punya sistem. Jadi makanya teman-teman yang namanya belajar dengan tersistem seperti itu. Jadi yang membedakan Pas Barber Course dengan yang lain adalah lebih tepatnya ke sana sih ya. Jadi saya menanamkan kepada teman-teman bagaimana konsistensi dalam mencukur, bagaimana cara yang benar-benar bisa terus meningkatkan kualitas cukur sehingga bisa untuk teman-teman bisa terus berupgrade dan meningkat gitu ya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu kayak gitu ya. Oke, sekarang kita pakai teknik razor untuk bagian penegasan bagian depannya aja ya, bagian pelipis ya kalau nggak salah ya. Karena bagian belakang udah pakai trimmer, jadi nggak usah lagi pakai bener-bener di sini bisa untuk dipraktikkan banget buat teman-teman ya. Jadi untuk teknik pakai razor, jadi mulai latihan sedikit-sedikit pakai trimmer dulu, langsung dilanjutin pakai razor. Kalau memang nggak memungkinkan cukup pakai trimmer aja, nggak masalah. Oke, nah ini bagian penghalusan ya, ini finishing touch. Jadi caranya supaya menghaluskan seperti apa. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya sangat smooth banget. Jadi cepak, cuman diberi aksen fading bagian bawah. Jadi ini bocil, bolu, botak lucu ya. Lucu-lucu banget kelihatannya, kelihatan enak banget dipandang. Jadi nggak hanya sekedar botak-botak biasa, karena ini saya memberikan aksen fading bagian bawah sehingga potongan cepaknya nggak kelihatan biasa aja dan tetap kelihatan keren dan maksimal banget. Oke ya. Makasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Makasih, suara saya udah memang mau habis banget ya. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Salam gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.